Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Keamanan Komputer. Materi kali ini kita akan membahas mengenai pengaturan keamanan yang diterapkan dalam sistem komputer lanjutan. Rencana kegiatan pembelajaran mingguan, capaian pembelajaran pertemuan, mahasiswa mampu memahami tentang pengaturan keamanan yang diterapkan dalam sistem komputer lanjutan. Kemampuan akhir capaian pembelajaran memahami pengaturan keamanan yang diterapkan dalam keamanan sistem komputer lanjutan. Bahan kajian yang pertama adalah analisis risiko, perencanaan keamanan dalam sistem komputer, penilaian mahasiswa mampu menjelaskan pengaturan keamanan yang diterapkan dalam keamanan sistem komputer lanjutan melalui kegiatan tanya jawab dalam diskusi di kelas. Tinjauan analisis risiko mengukur dampak dari ancaman yang berpotensi untuk berdampak terhadap sistem, menafsir harga atau nilai terhadap kemampuan bisnis yang hilang akibat ancaman-ancaman tersebut. Manfaat analisis risiko dapat membuat satu perbandingan kerugian atau keuntungan yang jelas untuk perlindungan keamanan, mempengaruhi proses keamanan, pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan konfigurasi perangkat keras dan desain sistem perangkat lunak, mempengaruhi keputusan-keputusan konstruksi dan perencanaan. Perencanaan keamanan dalam sistem komputer. Ada banyak tahapan dalam mengamankan suatu sistem informasi. Pada tahap awal, security policy yang mendasari pembuatan security plan harus dibuat. Security policy berisi aturan-aturan yang membantu memastikan setiap kinerja pada karyawan dalam bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan perusahaan. Lalu bagaimana upaya membangun security plan? Yang pertama terkait dengan upaya pertimbangan membangun security plan keamanan dari sistem. Yang selanjutnya dari sisi data dan juga dari sisi pengguna dan juga ada manajemen password. Security plan di sini ada IT strategy, ada legal and regulatory, ada value of data asset and system, ada business strategy, ada rival and customer, ada value of image and brand, partner and suppliers, location and span of control. Selanjutnya upaya pertimbangan membangun security plan dari sisi sistem. Setiap database memiliki satu atau lebih administrator yang bertanggung jawab terhadap segala aspek mengenai kebijakan sekuritas, yaitu security administrator. Kebijakan sekuritas dari suatu sistem terdiri subkebijakan, database user management, penggunaan fungsi privilege yang bijak, user authentication, diautentikasi dengan password database, sistem operasi, layanan jaringan, secure socket layer, operating system security, privilege yang sesuai untuk admin dan user. Upaya pertimbangan membangun security plan keamanan dari data. Sekuritas data merupakan suatu mekanisme yang mengontrol akses dan penggunaan database pada level objek. Manajemen sekuritas data menentukan user mana yang memiliki akses ke objek skema tertentu, misalnya user tertentu dapat melakukan perintah select dan insert, tapi tidak dapat melakukan perintah delete terhadap tabel tertentu pula. Manajemen sekuritas data ditentukan berdasarkan seberapa jauh level keamanan yang akan dibangun dan untuk data dalam database. Upaya pertimbangan membangun security plan keamanan dari pengguna manajemen keamanan user dapat dibagi menjadi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, general user security, menyangkut hal-hal mengenai sekuritas password dan manajemen akses. End user security, bila cakupan database sangat besar dengan banyak user, maka security administrator harus menentukan kelompok kategori user, membuat role untuk setiap user, melakukan grant privilege terhadap kategori role, dan menempatkan role tersebut pada masing-masing user. Ada lagi administrator security bila cakupan database besar, terdapat beberapa macam database administrator. Security administrator harus menentukan kelompok privilege administratif untuk dimasukkan dalam beberapa role administratif. Application developer security administrator perlu mendefinisikan kebijakan sekuritas yang khusus membangun aplikasi berbasis database. Yang kelima adalah application administrator security. Dalam suatu sistem database besar yang memiliki banyak aplikasi database, diperlukan beberapa administrator aplikasi yang memiliki tugas membuat rule untuk aplikasi dan mengatur privilege untuk setiap role aplikasi. Selanjutnya adalah manajemen password, di mana di sini manajemen password dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah account locking, yang kedua adalah password aging dan expiration administrator, ada password complexity verification. Akun login, jika ada user yang melakukan kesalahan login beberapa kali melebihi dengan yang sudah ditentukan, maka server secara otomatis akan melakukan locking terhadap akun tersebut. Administrator akan menentukan jumlah batas percobaan kesalahan melakukan login, dan lamanya akun akan di-locking. Administrator juga dapat melakukan locking terhadap akun tertentu secara langsung. Locking dengan cara ini tidak dapat dilakukan unlocking secara otomatis.
Ini adalah contoh dari akun locking di mana di sini ada login to your account, time remaining 3, warning after 5 unsuccessful login time, your account will be locked. Dan email addressnya, submit a ticket, password, enter password, remember me, I'm not robot, request new account, ada sign in, nah seperti ini untuk tampilan akun locking. Selanjutnya adalah password aging dan expiration administrator dapat menentukan masa berlakunya penggunaan password. Bila masa berlakunya sudah lewat, maka user tersebut atau administratornya harus mengubah password tersebut. Administrator juga dapat menentukan grace period, yaitu tenggang waktu yang diberikan kepada user untuk mengganti passwordnya. Bila passwordnya belum diganti hingga grace period berakhir, maka akun akan hangus dan user tersebut tidak dapat lagi melakukan login. Administrator juga dapat menentukan internal waktu di mana password yang sudah expired tidak dapat digunakan lagi secara langsung seperti itu. Ini adalah contohnya di mana di sini ada account option, ada your must change password and next logon. User cannot change password, password never expired. Store procedure using reversible encryption. Ada account expired, ada never, ada end of, ada date-nya di sini, ada OK, cancel, apply, dan help. Selanjutnya adalah password complexity verification dapat dispesifikasi menggunakan perangkat lunak atau SQL yang mengatur parameter profil default. Password complexity verification akan melakukan pemeriksaan sebagai berikut. Yang pertama, password memiliki panjang minimum 8 karakter. Password tidak sama dengan user ID. Password setidaknya memiliki satu alfa, satu numerik, dan satu tanda baca. Password tidak boleh sama dengan kata-kata sederhana seperti welcome, account, database, atau user. Password yang baru harus memiliki berbeda sedikitnya 3 huruf dengan password yang lama. Ini adalah contoh password complexity verification, di mana di sini ada medium untuk dari strength-nya, ada show password, password must include 8 sampai 20 karakter, at least one capital letter, at least one number, no spaces. Nah, di sini yang kurang adalah terkait dengan huruf besar seperti itu. Adapun referensi dari pertemuan kali ini dari Bluestone Search Chicago, Cisco, and SEO needs to target a security plan. Ada dari Visabilillah, pengaturan keamanan komputer. Ada dari HappyFog, account logout and on multiple invalid login time. Ada jQuery script, 10 best password strength checker in JavaScript, 20 and 20 and 1 update. Ada string excheck, can I reset the clock or expired password in AD? Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.